Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Episode sekarang kita akan membahas bagaimana cara pemasteran. Setelah kemarin di video-video sebelumnya, pertama kita memilih anakan cendet. Sekarang yang kedua itu bagaimana cara meloloh. Terus yang sekarang ini, video yang sekarang ini bagaimana cara mencetak atau memasteri. Atau memasteri cendet. Banyak versi dari teman-teman. Mungkin saya juga memiliki versi berbeda dengan Om Junlea, atau teman-teman sendiri memiliki versi yang berbeda. Tapi alangkah baiknya kita memang berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman dengan kesuksesan yang ada. Tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan oleh orang-orang lain itu juga sukses dalam pemasteran ya. Jadi alangkah baiknya memang kita memiliki referensi-referensi yang banyak ya berkaitan dengan pemasteran, agar kita itu tidak terkungkung kepada satu pemahaman saja berkaitan dengan cendet gitu. Terutama pemasteran cendet. Oke, menurut Om Junlea, pemasteran yang bagus setelah kita mendapatkan bahan yang istimewa disampaikan di video pertama, terus meloloh dengan benar di video kedua. Sekarang pemasteran yang baik itu baik dan cepat masuk terutama ya. Kalau teman-teman mengatakan itu cepat masuk, itu bagaimana sih? Pemasteran cendet itu ada dua, Mas. Saya kira ada dua. Yang satu alami. Kenapa saya katakan alami? Karena tidak menggunakan MP3. Yang saya katakan alami ini menggunakan burung asli masterannya. Itu alami. Metode tempel itu. Metode tempel. Biasanya ada yang nempel mendengarkan cendet yang dia sudah punya materi yang bagus. Jadi dia akan meniru anakannya. Tetapi kalau memang itu bukan burung lomba, hanya untuk mencetak, itu bagus. Kalau dikumpulkan resikonya ke burung itu sendiri nantinya. Kalau kumpul anakan. Ini teman-teman ya. Di samping nanti kita akan membahas bagaimana cara pemasteran, nanti kita harus juga tahu tipe burung gitu ya. Jangan sampai teman-teman itu memiliki ini yang menggunakan metode tempel ya. Metode tempel. Jadi ada burung yang memiliki speed rapat, tapi anakan kita itu yang akan dimasteri itu memiliki tipe yang apa namanya ya? Roll biasa gitu ya. Tidak memiliki speed biasa gitu. Nah, ini yang perlu diteliti juga, panjang sebenarnya kalau membahas masalah. Sangat panjang sekali ya, bagaimana ciri-ciri paruhnya untuk speed itu ya. Nanti banyak versi, Mas. Kita bahas kembali berkaitan dengan itu, tapi usahakan teman-teman juga paham berkaitan dengan itu, karena ini pengalaman saya sendiri ya. Saya memiliki burung, Om Jun memiliki burung yang dipakai untuk masteran. Untuk masteran tempel. Tidak masuk-masuk. Tidak masuk-masuk, hanya ngambil ujung-ujungnya saja gitu. Jadi memang harus ini juga. Nah, intinya kan begini, Mas. Saya pribadi tidak selamanya sukses juga nyetak. Ya. Banyak juga gagalnya. Setuju. Banyak juga gagalnya. Kalau dipersentasekan loh, sukses dan gagal itu hampir bisa dikatakan 50-50, Mas. Karena kita feeling. Memilih anakan itu kita pakai feeling. Kalau kita bagus menurut feeling kita, tapi belum tentu itu burung sudah bagus. Iya, ada aja. Iya, benar. Tapi kita fokus dulu ya teman-teman.
kembali ke laptop dulu. Ini bagaimana cara pemasteran? Tadi sudah disampaikan, pertama menggunakan metode tempel yang alami. Yang kedua kita pakai menggunakan MP3 atau HP itu biasanya seperti itu. Kalau sekarang mudah kan ya? Mudah. Tanpa di Peka Channel juga banyak sudah yang masteran yang ya benar, tinggal ngambil di sana. Tinggal pilih mana yang durasi yang enak lah untuk teman-teman. Gimana Om yang MP3 itu? Biasanya kalau MP3, kalau pakai MP3 atau HP itu saya satu tempat yang sepi. Kenapa saya katakan tempat sepi, Mas? Biar dia tidak fokus, biar dia fokus pada bunyi masteran itu. Tidak terkontaminasi oleh lagu-lagu lain. Iya. Jadi tetap fokus sama lagu yang pemasteran itu. Biasanya lagu atau pemasteran atau MP3 itu menggunakan satu lagu, dua lagu. Begini Mas, kalau untuk mencetak itu banyak Mas. Teman-teman semua saya kira sudah banyak yang tahu dan banyak cara. Ada yang berapa lagu langsung, ada yang pakai satu-satu, dan itu pun sudah pernah saya coba juga semuanya, dari pakai satu-satu, dari pakai berapa lagu, sama, saya kira sama, tetapi prosesnya yang berbeda. Kenapa seperti itu? Satu contoh, kalau kita katakan kita menggunakan 3 atau 4 lagu sekaligus. Di waktu anaan itu tidak masalah. Tetapi setelah dia ngeriwi, belajar bunyi, lagu apa itu yang masuk, baru kita satu-satu. Oh, sekarang kita masteri misalnya Gereja, Tengkek, Cililin, 3 lah katakan ya, lagu 3 yang masuk 2, Gereja sama Tengkek. Lagu Cililin tidak masuk, buat apa mau diteruskan sudah? Karena mungkin itu sudah tidak cocok dengan burungnya sudah. Gitu. Tipe bunyinya, tipe suaranya tidak sama. Ya, nah, makanya kalau sudah ngeriwi, baru kita pakai satu-satu. Ada yang satu-satu dari awal. Satu-satu dari awal, saya kira sama, Mas. Lagu Gereja selama 1 minggu dulu. Nanti 1 minggunya ganti lagu lain, Tengkek atau lagu Kunti, 1 minggu. Setelah ngeriwi pun nanti kan kelihatan lagu apa aja yang masuk. Panjang sekali, panjang Mas. Panjang sekali. Jadi ini juga nanti sebenarnya perlu dibahas juga berkaitan dengan tipe-tipe ngeriwi. Dasar ngeriwi seperti apa gitu ya. Jadi harus peka juga teman-teman. Jadi ngeriwi seperti ini oh ini Gereja, ngeriwi seperti ini oh ini Tengkek, oh ini Kunti. Wah, ini panjang sebenarnya kalau berbicara masalah cendet itu ya. Nah, seperti yang disampaikan Om Julia, banyak metode yang dilakukan, tapi intinya sama saja, hasil hanya prosesnya saja yang beda gitu ya. Prosesnya saja yang beda, dan hasil nanti itu tergantung kepada hoki ya. Ya, benar. Rezeki juga ya teman-teman ya. Kadang ada burung yang tidak seperti yang disampaikan di video pertama, hasilnya bagus. Untuk materi ya, bukan untuk penampilannya nanti ke depan, tidak. Tapi untuk materinya itu bagus gitu ya. Tapi kadang ada yang kita sudah berusaha di awal mencari burung anakan yang bagus, yang proporsional, yang bagus lah intinya. Tapi ketika di masteri kadang hasilnya nol gitu ya. Nah, itu juga berkaitan dengan bagaimana nanti kita memilih tipe-tipe lagu gitu. Ini panjang pokoknya kalau membahas masalah itu teman-teman. Tapi kita dalam hal ini akan membahas bagaimana cara pemasteran yang bagus itu, seperti yang disampaikan Om Julia.
dengan metode 1-1 atau 3 lagu atau 4 lagu sampai 5 lagu mungkin, di rolling terus menerus. Itu nanti kita lihat ngeriwiknya itu bagaimana, apa itu baru yang diulang-ulang kembali gitu ya. Iya, maksudnya kan begini Mas. Kenapa kita ulang? Setelah kita tahu, oh ini ngeriwiknya gereja, ini ngeriwiknya putih atau teke. Kenapa ini yang di jos? Biar panjang bawanya nantinya. Jadi gerejanya bisa bawa panjang. Kalau ngeriwiknya sudah gereja, kunti, tengkek atau cililin atau lagu lainnya, kalau masih mau di master ditambah lagu lain, maka lagu ini tidak panjang nanti bawanya. Akan pendek-pendek karena terlalu banyak lagu. Iya, dan itu biasanya juga membuat burung jadi nggak bagus gitu. Ya benar, nggak bagus hasilnya. Karena cendet begini Mas, saya kira banyak teman-teman semua paham, anakan itu kalau sudah lagunya bagus, kadang kita jemur ya, dengar burung liar alam, akhirnya dia niru. Karena cendet ini burung cerdas. Burung cerdas, dia akan niru. Dan karena nirunya ini bawanya lebih gampang dan lebih enak, maka lagu pemasterannya ini ditinggal. Akhirnya bawa lagunya yang enak, yang lebih gampang dia bawa, itu yang dibuat main akhirnya. Termasuk suara kucing. Ya bener. Suara ayam. Bener. Itu pembahasan lain. Banyak yang harus diperhatikan oleh teman-teman pemula terutama ya. Jadi memang harus steril kalau mencetak itu. Steril ya, harus steril. Harus steril betul. Nah, tadi kan disampaikan sama Om Junlea tipe-tipe cara-cara merolling lagu atau mengganti lagu dalam seminggu sekali, rolling lagu. Ini lagi ya Mas Yanoval, maaf saya putus ya. Cendet ini kan banyak macam. Ada tipe peles, ada yang gondrong, ada yang sembur, ada 3 ini. Belangkon itu ya. Belangkon. Jadi kadang-kala tipenya itu kan tidak sama. Cara bawa lagunya itu tidak sama. Jadi benar-benar kita jeli di situ. Kita harus tahu memilih anakan itu. Ini peles apa bukan? Ini sembur apa bukan? Ini gondrong apa bukan? Dan teman-teman mau suka yang mana? Kalau sudah paham ini, mau suka yang mana silahkan. Kan gitu. Cuman biasanya kan dari 3 tipe burung itu kan ada kelebihannya masing-masing. Iya benar. Ada kelebihan masing-masing. Siapa bilang peles itu tidak bagus? Siapa bilang gondrong itu hanya yang gondrong yang bagus? Siapa bilang yang belangkon yang bagus? Tapi memiliki kelebihan masing-masing. Ada ini. Saya pernah punya peles Mas. Dan akhirnya diambil teman Kediri waktu itu, peles itu. Dan tampilnya ya cukup memuaskan di sana. Peles. Jadi nggak tentu juga ya. Nah ini tipe-tipe seperti itu juga cara-cara memilihnya nanti ada pembahasan lain. Ya, karena peles belum tentu betina kan gitu. Iya betul. Karena peles, gondrong dan ini dan sembur itu bukan menentukan kelamin ya, bukan menentukan dia jantan atau betina. Seperti yang disampaikan tadi Om Junlea, yang menentukan itu menurut pengalaman kami ya dari ini ya, dari putih di sayap itu yang lebih terang gitu. Biasanya masih anak-anak pelesnya itu lagi Mas. Ya itu nanti pembahasan lain. Sekarang bagaimana pemasteran itu. Nah, pemasteran yang tadi disampaikan Om Junlea, cara memasterinya itu bagaimana Om? Apakah rolling terus 24 jam? Apakah waktu-waktu tertentu? Karena kan banyak versi. Kalau saya pribadi ini Mas nyetak cendet, biasanya saya malas untuk matikan. Jadi saya biarkan 24 jam dia hidup sudah. Rolling terus berarti. Rolling terus sudah. Kalau sudah jelas itu biasanya saya 1 minggu 1 lagu. Tetapi tetap rolling jalan terus sudah. Karena saya malas mematikan. Ada juga teman-teman sebenarnya ya burung itu waktu tidur pun tidak kira mendengarkan masteran. Kita tidak ada salahnya kalau kita matikan. Cuma kadang-kala saya kan malas untuk matikan, akhirnya saya biarkan aja masteran itu tetap berjalan.
Tapi ada teman-teman yang betul-betul ini ya. Ada yang benar-benar konsisten seperti itu, Mas. Jadi di waktu jam-jamnya tidur itu dimatikan. Iya. Jadi teman-teman pemula terutama ya, yang menanyakan bagaimana cara pemasteran yang baik itu, ya sebenarnya sama saja sih Umi. Sama ya, cuman kan alangkah yang lebih baik sebenarnya memang yang konsisten dengan cara yang dilakukan. Tapi gini lagi Mas, suara jangan terlalu keras. Ya itu teman-teman, suara saya sering menyampaikan di beberapa deskripsi YouTube itu, dengan jam-jam tertentu, dengan 24 jam itu harus menggunakan suara yang landai saja, tidak terlalu keras, karena percuma juga ya untuk terlalu keras nanti. Karena gini Mas, akan mempengaruhi keanakan. Sama saya katakan, saya bandingkan dengan manusia lah Mas. Ya. Bayi kalau kita bentak-bentak nangis, sama dengan anak cendet. Anak cendet dengan masteran lagu yang keras, dia takut malah. Satu contoh dengan masteran alam sudah. Kita punya burung cililin. Burung itu suaranya keras sekali. Kalau kita tempel terlalu dekat, anak-anak ini sulit untuk mau masuk. Karena takut dengan kerasnya suara cililin. Makanya harus dijauhkan biar kedengaran sedikit aja. Ya. Itu ya teman-teman. Jadi intinya untuk pemasteran ini teman-teman bisa menggunakan versi yang mana saja. Cuman sepengalaman Om Junlea itu untuk lagunya, pemilihan lagunya bisa menggunakan 1 sampai lebih lah, 1 sampai 5 1 sampai 5 lagu. Nanti setelah keluar ngeriwi kita perhatikan yang lebih menonjol yang mana, itu yang dilakukan pemasteran khusus. Misalnya gerejanya yang menonjol itu gerejanya yang diulang-ulang seminggu ya Om ya. Seminggu diganti kepada yang lain, itu nanti terus berulang seperti itu. Nah yang dilakukan Om Junlea karena males untuk mematikan dan menentukan jam itu tidak apa 24 jam. Tapi kalau teman-teman ingin yang lebih mau nyoba yang konsisten terhadap waktu untuk pemasteran, ya ketika jam-jamnya tidur burung ya dimatikan gitu ya. Itu ya. Oke teman-teman, mungkin itu sekelumit tentang bagaimana cara pemasteran untuk cendet ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Pengalaman Om Junlea termasuk saya, kami lah, pengalaman kami semoga bermanfaat untuk teman-teman. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar nantinya. Ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Om Junlea. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.